Bahkan ada yang selama ini dihebohkan, bukan dihebohkan khilaf, sebenarnya tidak khilaf berat. Hanya sebagian orang menjadikan permasalahan itu berat adalah masalah isbal. Bagi kaum laki-laki menurunkan baju ke mata kaki. Kalau kita melihat masalah baju, biasanya ada sebagian orang langsung mengutip bahasanya termasuk baju haram asalkan tidak menyerupai orang kafir, tidak menyerupai orang fasik, tidak menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Ditambah biasanya ini, seorang laki-laki tidak memakai baju yang isbal, menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Biasanya langsung dimasukkan ke sini. Padahal untuk yang isbal ini khilafnya khilaf besar sekali. Memang disebutkan dalam hadis, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a. Allah tidak akan melihat orang yang menarik bajunya turun ke bawah mata kaki dengan kesombongan. Itu riwayat. Di sini kita tidak disebutkan masalah baju-baju itu. Ada memang Imam Tirmidzi hanya ingin menyebutkan baju yang dipakai Nabi. Cuman kita perlu kasih muqaddimah. Dalam hadis juga, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wala yandur ilaihim, dan Allah tidak akan lihat dan tidak akan diajak bicara. Maksudnya apa? Hukuman berat itu. Jadi jangan dianggap tidak bicara itu seenak, enggak begitu. Karena yang ada bicara adalah semua orang merindukan itu semuanya. Contoh saja, seorang istri yang sangat mencintai suaminya dan suaminya katanya mencintai sang istri. Tiba-tiba sang suami karena sebuah kejadian marah. La yukallimuha, tidak ngomong kepada sang istri. Istri akan marah, lebih baik kau pukul aku daripada kau diamin. Kan bisa ngomong gitu. Kan didiam itu juga luar biasa menyakitkan. Maksudnya tidak dianggap, tidak diperhatikan, tidak ini. Kalau sudah di akhirat maksudnya dihukum. Wal yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan. Neraka. Siapa itu? Walahum adzabun alim, siksa pedih. Al-muzbil diantaranya adalah orang yang menurunkan bajunya ke bawah mata kaki. Kaum pria saja, wanita enggak. Lah ini sebagian langsung dengan hadis ini, wah langsung muzbil izarahu, neraka. Sementara kalau kita kembali kepada para ulama, dan ternyata para ulama juga tidak mengucapkan kalimat tanpa ada hujjah. Jumhur ulama 4 madhab semuanya mengatakan bahwasanya isbal izar tidak sampai derajat haram. Paling berat adalah makruh seperti katakan Imam Nawawi dalam Majmu'nya. Kenapa? Karena riwayat itu ada 2 riwayat. Dalam pembahasan usul fikih, riwayat itu ada mutlak sama muqayyad. Yang mutlak itu adalah tadi, innallaha la yandur. Thalathatun la yukallimuhullahu wa la yandur ilaihim. Allah tidak akan melihat mereka. Al-musbil, misbil mutlak, enggak disebutkan. Musbilnya karena apa? Enggak disebutkan. Namanya mutlak. Jadi ada riwayat mutlak. Riwayat mutlak itu hanya menyebutkan bahasanya yang menurunkan bajunya adalah neraka. Menurunkan bajunya adalah neraka. Itu mutlak. Enggak ada rambu-rambu, enggak ada aturannya. Sementara ada riwayat yang sangat jelas. Imam Bukhari meriwayatkan, la yandurullah, Allah tidak akan melihat ila man jarra thawbahu khuyala'a, bagi siapapun yang menurunkan bajunya ada khuyala'a karena sombong. Dalam kaidah pemahaman ulama usul fikih, jika ada nas mutlak sama muqayyad, maka mutlaknya itu dibawa kepada hukum muqayyad. Artinya yang mutlak ditambah gaitnya muqayyad. Misalnya, la yandurullah thalathun la yandurullah ilaihim wa la yukallimuhum, la yukallimullahu wa la yandur ilaihim wa la yuzakkihim. Al-musbil. Al-musbil ini kan mutlak. Tapi di hadis lain ada musbil khuyala karena sombong. Jadi begini, jika ada berita ini, akan masuk neraka yang menurunkan bajunya sampai mata kaki. Masuk neraka menurunkan bajunya sampai mata kaki. Didengar oleh orang-orang cerdas. Kemudian setelah itu, masuk neraka pokoknya. Kalau bajunya diturunkan dari mata kaki dengan kesombongan. Oh ada kesombongan. Terus ini yang benar gimana? Omongannya pertama, kedua. Benar semuanya. Terus gimana, Cak? Ya maksudnya yang pertama juga benar. Bahwa saya menurunkan bajunya masuk neraka. Kalau memang karena kesombongan.
Dalam hadis sahih juga Bukhari. Sayyidina Abu Bakar waktu mendengar hadis semacam itu, langsung, inna syikka thawbi istarkhi ya Rasulullah. Sebagian bajuku turun. Kalau tidak aku pegangi, turun ya. Turun ke bawah mata kaki. Rasulullah menjawab, innaka lan tasna lidzalik. Kamu tidak melakukan untuk kesombongan itu. Jadi, ini kita baca hadisnya langsung. Jadi, dalam hal ini ada khilaf. Kalau yang mengatakan haram, okelah untuk dirimu sendiri. Dan memang tetap kami himbau, kok lebih utama memang kalau kita ya jangan menurunkan di bawah mata kaki. Karena masuk wilayah khilaf. Sampai Sayyidina Abu Bakar yang turun dengan, innaka lan tasna' dzalika khuyala. Kalau model kamu Abu Bakar, biarpun kau turunkan di bawah mata kaki begitu, ya bukan orang sombong. Jadi kesombongan ini penuh arti. Mungkin ada gaya tren. Ya, bajunya merek yang paling mahal, sarung itu apa kira-kira? Sarung paling mahal mereknya Al-Bahjah atau itu. Sehingga kalau pakai sarung diturunin, ngelembreh, terus capnya kelihatan di depan. Nah itu kan khuyala ya. Ya kan? Mungkin ada sarung Al-Bahjah paling mahal. Jadi kalau pakai sarungnya ada kendor-kendor sedikit ya, turun, capnya menyala di depan begitu. Nah itu khuyala, pengen pamer. Saya enggak ingat merek sarungnya ya, seandainya. Jadi yang haram tuh yaitu. Tapi kalau pakai sarung yang biasa, terus turun mata kaki, masuk wilayah makruh. Maksud kami adalah, tidak perlu kita harus keras-keras dalam urusan-urusan seperti ini, karena memang riwayatnya juga jelas dan ulama. Sampai ada yang mencoba, pengen menyalahkan orang, sampai kalau masuk musola, masjid itu pertama kali dilihat sarungnya. Kalau sudah beda nih, waduh saya sholat sama ahli neraka. Tetap kami himbau para santri, biasakanlah agar kita keluar dari khilaf, bahwasanya angkat sarungmu di atas mata kaki. Angkat sarungmu. Kalau ternyata bajunya baru, gamisnya belum dipotong, turun mata kaki, ya bukan suatu yang haram, masuk wilayah makruh. Jadi seperti itu. Ini masalah isbal. Dan jika ada orang mengatakan haram, mereka punya hujah. Kita tidak perlu mencaci buka yang tidak mau menurunkannya. Dan bagi yang menurunkannya, kita himbau untuk bisa diangkat. Selesai. Maka enak. Dan sah sholatnya. Kalau orang menurunkan baju di bawah mata kakinya, sholatnya adalah sah. Ini pembahasan masalah isbal izar.